berlayar ke Tanjung Cina. Kenapa adek menangis aja? Kalau emang jodoh gak kemana, hujan gari. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memfasilitasi pendidikan bagi Jeffrey Setiawan, siswa asal Kendal, Jawa Tengah, yang berhasil mendapatkan penghargaan internasional American Books of Record dan European Record Book. Penghargaan itu didapat Jeffrey saat bermain 150 lagu menggunakan piano dengan mata tertutup. Bakat Jeffrey menggugah Anies untuk mengundangnya dan bermain secara langsung di balai kota Jakarta. Melihat bakat Jeffrey, Anies menawarkan Jeffrey bersekolah di SMA MH Tamrin. Jika berkenan, dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah MH Tamrin. Di sana Jeffrey akan berada di ekosistem yang baik dengan teman-teman yang sama-sama berprestasi, sehingga bakat yang dimiliki Jeffrey sekarang akan terus berkembang. Di depan Anies, Jeffrey memainkan lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Bakat Jeffrey ini juga membuat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Iwan Hendri Wardana memberikan perhatian khusus dan akan menindaklanjuti arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dinas Kebudayaan juga melihat potensi yang luar biasa dari Ananda Jeffrey Setiawan, seorang pianis yang masa depannya begitu besar dan bersinar bukan hanya untuk Jakarta, tapi juga Indonesia bisa dikenal oleh dunia luas masyarakat internasional. Oleh karena itu, kami memandang perlu memberikan wadah dan fasilitas kepada Jeffrey Setiawan sebagaimana arahan Pak Gubernur. Bukan hanya itu saja, lewat akun Facebooknya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga bercerita berjumpa dengan seorang pengamen, Jufri, dan anaknya Sadam Zakir. Mereka berduet di kedai Sate Blora Cirebon, Jalan Balai Pustaka Rawamangun, Jakarta Timur. Saat itu, Anies sedang menyantap sate di warung makan itu. Suaranya lepas, lantang, penuh percaya diri. Anak ini menyanyi bersama ayahnya. Sadam, siswa kelas 5 di SD Cipinang Besar Selatan 3. Menurut Anies, Sadam juara kelas. Saat menganem, Sadam dan ayahnya bergantian melantunkan lagu Indonesia Barat hingga daerah. Tanpa naskah, mereka hafal syair semua lagu-lagu itu. Seusai makan, Anies mengajak ngobrol keduanya seperti foto yang diunggah bersama di statusnya. Selama pandemi, Sadam ikut ayahnya mengamen. Saat ditanya oleh Anies Baswedan, mata pelajaran apa yang disukai oleh Zakir, ia menjawab bahasa Indonesia. Kepada Anies, Jufri mengatakan, telah 4 tahun mengamen di sana. Pemilik warung makan memperbolehkan mereka mengamen, ia bahkan diberi tempat dan makan. Ini adalah sebuah kolaborasi. Pemilik warung sate yang berbaik hati membuka tempatnya untuk sumber rezeki juga bagi pengamen. Pemilik warung tidak menarik biaya, tapi menuai rasa syukur sang pengamen. Insya Allah berbuah keberkahan bagi usahanya. Sadam dan ayahnya bernyanyi di dekat meja Anies. Ia mengatakan hampir semua pengunjung warung sate itu mengerubungi dan mengabadikan ayah dan anak itu. Sadam tak terlihat canggung. Dengan topi hijaunya, dia penuh santai, percaya diri, dan terlihat total dalam menyanyi. Mereka pun punya kanal YouTube, yaitu Jufri Family, kata Anies. Ia memberikan topi yang biasanya dipakainya kepada Zakri sebagai kenang-kenangan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan sudah sering berkunjung ke warung sate Blora Cirebon di Rawamangun. Ia mengatakan kerap menyempatkan waktu di sela inspeksi ke Rawamangun lantaran sate itu lezat. Selama pandemi, baru kali ini ia berkesempatan mengunjungi sate Blora Cirebon. Pemiliknya bercerita bahwa penjualannya semakin hari semakin baik. Bapak sekalian, oleh Bapak terima ini, doakan mereka yang bekerja sehingga mereka diberikan kesehatan, bisa mengerjakan terus dengan baik, dan doakan warga Jakarta. Kartu ini bukan dari gubernur, saya meneruskan, saya secara simbolik memberikan, tapi ini didapat dari mana? Dari uang pajak seluruh warga Jakarta. Ini bukan dari Anies Baswedan, bukan dari gubernur, ini adalah dari warga Jakarta yang kami yang berseragam itu yang mengelola, dan kita ingin membesarkan, kita ingin lebih banyak lagi
perlu diketahui, sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan anak usia dini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Bank DKI meluncurkan Kartu Anak Jakarta. Simbol peluncuran KAJ dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dan juga Direktur Kredit UMK Usaha Syariah. Pemprov DKI Jakarta bersama Bank DKI mendistribusikan Kartu Anak Jakarta bagi anak usia 0 sampai 6 tahun. Tujuan dari program KAJ adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pemenuhan kebutuhan nutrisi susu anak, makanan bergizi, dan keperluan penunjang lainnya yang mendukung perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun. Bantuan ini berbentuk uang tunai sebesar 300.000 selama 1 tahun yang dapat dicairkan melalui ATM Bank DKI Jakarta. Adapun penerima KAJ tersebar di wilayah DKI Jakarta dengan total penerima tahun 2021 sebanyak 9.531 anak dengan anggaran lebih dari 34 miliar. Pelaksanaan distribusi KAJ secara bertahap akan dilakukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta mulai bulan Maret 2021. Diharapkan distribusi program KAJ dapat selesai pada pekan keempat bulan April 2021. Para penerima KAJ pada triwulan 1 tahun 2021 akan diberikan dana bantuan sosial sebesar 900.000 per anak untuk dana 3 bulan. Pencairan dana selanjutnya akan dilakukan setiap bulan sebesar 300.000 dan berlangsung selama 1 tahun. Ya, kalau harapan Bapak ini ya maksudnya ya berlanjut lah, sebab orang tua sudah nggak bisa kerja, nggak laku kerja, nggak bisa cari yang lain, ya itulah yang buat sandaran untuk orang tua. Saya kan umurnya sudah hampir 80. Kemarin belum dapat beras, saya beli beras, ganti permen, kadang-kadang telur, untuk kakek nih, saya juga. Sekarang kan saya dapat beras, kadang-kadang saya simpan, kadang-kadang pakai rumah sakit. Saya simpan, kalau rumah sakit ada uang ini saya bawa rumah sakit. Ya, untuk makan, apa ya, untuk sakit berobat, kita aja kerjaan di rumah. Masih berobat kan, apa saya. Untuk Bapak sekalian, oleh Bapak terima ini, doakan mereka yang bekerja, sehingga mereka diberikan kesehatan, bisa mengerjakan tugas dengan baik, dan doakan warga Jakarta. Kartu ini bukan dari gubernur, saya meneruskan, saya secara simbolik memberikan, tapi ini didapat dari mana? Dari uang pajak seluruh warga Jakarta. Ini bukan dari Anies Baswedan, bukan dari gubernur, ini adalah dari warga Jakarta yang kami yang berseragam itu yang mengelola, dan kita ingin membesarkan, kita ingin lebih banyak lagi. Sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan anak usia dini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Bank DKI meluncurkan Kartu Anak Jakarta. Simbol peluncuran KAJ dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dan juga Direktur Kredit UMK Usaha Syariah. Pemprov DKI Jakarta bersama Bank DKI mendistribusikan Kartu Anak Jakarta bagi anak usia 0 sampai 6 tahun. Tujuan dari program KAJ adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pemenuhan kebutuhan nutrisi susu anak, makanan bergizi, dan keperluan penunjang lainnya yang mendukung perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun. Bantuan ini berbentuk uang tunai sebesar 300.000 selama 1 tahun yang dapat dicairkan melalui ATM Bank DKI Jakarta. Adapun penerima KAJ tersebar di wilayah DKI Jakarta dengan total penerima tahun 2021 sebanyak 9.531 anak dengan anggaran lebih dari 34 miliar. Pelaksanaan distribusi KAJ secara bertahap akan dilakukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta mulai bulan Maret 2021. Diharapkan distribusi program KAJ dapat selesai pada pekan keempat bulan April 2021.
Para penerima KAJ pada triwulan 1 tahun 2021 akan diberikan dana bantuan sosial sebesar 900.000 per anak untuk dana 3 bulan. Pencairan dana selanjutnya akan dilakukan setiap bulan sebesar 300.000 dan berlangsung selama 1 tahun. Selain mendapatkan bantuan sosial secara berkala, pemegang kartu lanjut usia, kartu penyandang disabilitas Jakarta, hingga kartu anak Jakarta juga memiliki manfaat lain berupa gratis naik Transjakarta, kemudahan membeli pangan bersubsidi, hingga terdaftar secara otomatis sebagai anggota Jakgrosir. Kepada nasabah KAJ atau KJP dan KPDJ agar senantiasa berhati-hati dan waspada dan tidak serta memberikan PIN kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Kepada nasabah KAJ untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak pada saat pengambilan dana di ATM Bank DKI agar lebih mudah dalam melakukan monitoring transaksi. Kepada wali pemegang KAJ untuk tetap mendownload aplikasi Jak1 Mobile. Melalui Jak1 Mobile, pemegang KAJ dapat melakukan monitoring transaksi masuk dan keluar sehingga melakukan berbagai transaksi perbankan secara non-tunai melalui fitur Scan to Pay. Tadi kami pesankan agar masjid-masjid di Jakarta bisa menjadi percontohan sebagai tempat beribadah yang ramah lingkungan, yang pengelolaan sumber dayanya, terutama sumber daya air, dikelola dengan baik, yang insya Allah nantinya bisa menjadi tempat rujukan bagi seluruh masyarakat di sekitar masjid di dalam mengelola lingkungan dengan baik. Karena salah satu masalah yang kita hadapi di Jakarta adalah masalah lingkungan hidup. Anies Baswedan pun juga pamer soal bantuan operasional tempat ibadah. Anies Baswedan mengatakan jumlah bantuan yang diberikan berbeda-beda tergantung besar kecilnya tempat ibadah. Misalnya untuk masjid berukuran besar bantuannya mencapai 2 juta, lalu 1 juta rupiah untuk yang kecil seperti musola. Tidak hanya itu, Anies mengatakan bantuan juga diberikan kepada pekerja di tempat-tempat ibadah tersebut. Nominalnya adalah 500.000 untuk 1 orang. Harapannya bantuan ini menjadi salah satu pendukung bagi kegiatan keagamaan dan kita ingin semua merasakan perasaan kesetaraan dalam kegiatan keagamaan di Jakarta. Pertama, saya juga tadi mengucapkan selamat kepada pengurus DMI yang baru di DKI. Yang kedua juga ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur DKI karena Pemda DKI lah yang paling banyak memberikan bantuan atau pengelolaan masjid di Indonesia ini secara provinsi. Lebih 100 miliar setahun diberikan hanya untuk bagaimana membantu masjid, membantu imam, membantu pengelola masjid dan marbot masjid, sampai marbot masjid dibantu agar terjadi kelancaran. Mendengar paparan Anies, JK melemparkan pujian. JK mengaku sangat mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan bantuan pengelolaan masjid di Indonesia. Pemda DKI yang paling banyak memberikan bantuan pengelolaan masjid di Indonesia. Ini secara provinsi, jadi 100 miliar setahun diberikan hanya untuk membantu masjid, membantu imam, membantu pengelolaan masjid, sampai marbut masjid. Dalam kesempatan itu, JK juga berpesan agar masjid tidak hanya dijadikan tempat ibadah, tapi juga tempat untuk mengenyam pendidikan dan memberikan suasana damai. Bahkan masjid bisa difungsikan sebagai lokasi vaksinasi COVID-19 hingga pengungsian banjir. Masjid memiliki fungsi yang beragam sebagai bantuan atau kebutuhan umat dapat terpenuhi. Itulah harapan dirinya. Duet JK dan Anies tidak hanya di masjid saja, mereka juga bekerja sama dalam menjaga pasokan darah di Palang Merah Indonesia. JK sendiri merupakan ketua PMI. Anies menggelar bulan dana PMI Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun lalu hasilnya mencapai 29,9 miliar.